siswa baru SMA Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki materi selanjutnya di hari MPLS yang kedua ini, yaitu tentang bagaimana mengenali potensi diri siswa yang mencakup bakat dan minat siswa. Untuk selanjutnya, untuk mengikuti materi ini, dimohon kepada seluruh siswa menyiapkan buku dan alat tulisnya. Ibu beri waktu 2 menit cukup ya. Siapkan buku dan alat tulisnya. Nah, oke. Sekarang tulis terlebih dahulu di buku ya. Pegang pulpennya. Yang nomor 1, tuliskan motivasi Anda mendaftar di SMA Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Apa motivasinya? Kedua, jurusan apa yang akan Anda pilih ketika di SMA Negeri 10 Kabupaten Tangerang? Apakah itu IPA atau IPS? Yang ketiga, mata pelajaran apa yang Anda sukai? Keempat, mata pelajaran apa yang Anda tidak sukai? Kemudian nomor 5-nya, apa cita-cita Anda? Nah, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengisi soal tersebut. Cukup kali ya, 5 menit terlalu lama, mungkin sudah selesai semuanya menjawab. Oke, 5 pertanyaan tersebut itu kalian harus isi. Kenapa? Karena memang kalau untuk memilih jurusan IPA atau IPS di SMA, itu kalian harus tahu dulu pelajaran apa yang kalian suka maupun yang tidak suka. Jadi jangan asal pilih jurusan, karena kalau kalian salah pilih jurusan, itu nanti akibatnya fatal, gitu kan? Nanti kalian nggak bisa belajar yang nyaman, gitu kan? Contohnya aja, gitu kan ya? Kalau ada mata pelajaran yang tidak disukain, contoh mata pelajaran matematika, nggak suka pelajaran matematika, tapi kalian pilih jurusannya IPA, waduh. Di jurusan IPA itu mata pelajaran matematika itu jamnya banyak banget. Nanti kalian jadi pusing kalau nggak suka matematika tapi milihnya ke IPA. Nah, makanya nanti kita akan bahas bagaimana mengenali potensi diri. Saya cocoknya di mana ya? IPA atau IPS ya? Gitu. Nah, jadi IPA atau IPS itu harus ditentukan dari sekarang mau masuk ini ketika MPLS ini. Nanti juga kita akan melaksanakan tes IQ juga untuk mengetahui IQ kalian itu berapa. Jadi untuk pemilihan jurusan itu gak harus mengikuti kemauan sendiri. Kalian milih IPA harus masuk ke IPA, enggak, harus disesuaikan, gitu kan? Dari nilai rapotnya yang sudah kalian kumpulkan di awal, kemudian dari angket yang nanti kalian isi, gitu kan, pada saat pendaftaran kemarin. Kemudian nanti dari hasil tes IQ, kalian nanti disarankan masuk ke IPA atau IPS. Nah, jadi mengenali potensi diri itu sangat penting, karena kalau kalian tahu potensi diri yang kalian miliki, kalian akan lebih gampang, lebih mudah mencapai apa yang kalian cita-citakan. Nah, selanjutnya kita mulai ke sesi materi ya, biar menghemat waktu.
Nah, untuk materi potensi diri remaja. Apa sih potensi diri remaja? Potensi diri remaja, banyak pakar sih yang mendeskripsikan arti potensi remaja ini. Salah satu pakar yang mencoba mendeskripsikan kata potensi adalah Wiono. Menurutnya, potensi memiliki arti kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Dari pendapat Wiono tersebut, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang masih terpendam dan siap untuk diwujudkan dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sementara menurut Majdi, potensi itu adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Secara sederhana, potensi merupakan kemampuan terpendam yang masih perlu dikembangkan. Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang, tapi belum sepenuhnya terlihat atau digunakan secara maksimal. Dengan mengetahui potensi diri, kita akan merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan setiap tugas dalam hidup kita. Kita juga bisa mengambil keputusan secara tepat menyangkut karir, pilihan pekerjaan, atau hidup kita nantinya. Selain itu, secara psikis pribadi, kita juga akan merasa nyaman sebab kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan potensi yang kita miliki. Tentunya ini akan berpengaruh dalam banyak hal dalam hidup kita. Terlebih akan nampak dalam kinerja atau produktivitas dari apa yang kita buat atau kita lakukan atau yang akan kita hasilkan dalam hidup kita sehari-hari nantinya. Jadi, jelaslah bahwa memahami potensi diri itu sangat penting dan memang perlu diupayakan oleh diri kita sendiri. Sebab dengan memahami dan mengetahui potensi atau talenta yang kita miliki itu, kita dapat membantu meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi dari tugas-tugas atau dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Selain itu, potensi itu pula lah yang akan mengarahkan dan memotivasi kita untuk lebih meningkatkan produktivitas kita sehari-hari. Namun, yang perlu diingat adalah potensi itu bukanlah sebuah produk atau barang yang sudah jadi. Potensi atau talenta yang dapat meningkatkan kinerja atau produktivitas kita adalah hasil atau produk dari pengalaman belajar dan pengalaman hidup kita sehari-hari yang sudah kita refleksikan. Nah, jadi kalau kita memiliki potensi atau talenta, kalau kita nggak asah, nggak kita latihan gitu, nggak kita gunakan setiap hari, ya nggak bakalan berkembang potensi kita. Ya, kita punya potensi, contoh nih, pintar masak. Ternyata kita malas masak, tuh nggak bakalan jadi koki yang terkenal, ya kan? Itu salah satu contohnya. Kita pintar dandan, ya pintar dandan tapi males dandannya, yang nggak bakalan terlihat cantik. Kalau pintar dandan, kemudian kalau lagi ada acara coba dandan, teman-temannya didandanin, ya siapa tahu nanti punya salon gitu. Nah, itu contoh talenta ya yang kita punya dan kita kembangkan setiap hari. Nah, potensi diri itu ada macam-macam. Setiap masing-masing orang itu punya potensi yang berbeda-beda. Nah, di sini ada beberapa macam potensi. Yang pertama, potensi fisik, psikomotorik.
Potensi diri ini dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk saling membagi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Potensi fisik, ya sesuai dengan namanya fisik, berarti potensi yang timbul karena fisik yang kita miliki. Contoh, hidung untuk mencium bau, tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Nah, jadi orang yang memiliki potensi fisik yang bagus, nanti pekerjaan yang sesuai ya adalah pekerjaan yang mengandalkan fisik. Bukan otak, tapi fisik. Contohnya ya atlet. Itu orang yang memiliki potensi fisik yang bagus. Yang kedua, potensi mental intelektual, intellectual quotient. Potensi diri ini adalah potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia, terutama otak di bagian kiri. Fungsi dari potensi ini yaitu untuk merencanakan sesuatu, menghitung dan menganalisis. Orang yang cerdas intelektual, berarti orangnya pintar ngitung. Bisa jadi manajer nih, ya. Orang yang suka matematika, ya berarti dia potensi mental intelektualnya bagus, menghitung. Jadi kalau kalian memiliki potensi mental intelektual, nanti pekerjaan yang bisa kalian tekuni yang berhubungan dengan menghitung, menganalisa, seperti itu. Ya, guru matematika contohnya, ya. Kemudian yang ketiga, potensi sosial emosional. Potensi diri ini sama dengan potensi mental intelektual, tapi potensi ini terdapat di otak manusia sebelah kanan. Fungsinya yaitu untuk bertanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri. Nah, sebagai contoh nih, orang yang cerdas secara sosial emosional biasanya gitu kan ya, kalau diledekin sama teman nggak gampang marah, tidak mudah tersinggung, kalau ada janji selalu ditepati. Terus sadar diri sebagai pelajar ya tugasnya belajar. Nah, kalau kalian sudah bisa nih, oh sadar nih saya sebagai pelajar harus belajar gitu kan ya. Kemudian mampu menahan amarah. Kalau diledekin teman nggak gampang marah gitu kan ya, bisa nahan emosi. Nah, berarti kalian memiliki potensi sosial emosional. Beda lagi sama orang nih, kalau lagi diledekin sama temen, langsung aja tangannya angkat, apa gitu, mau apa kamu gitu, langsung marah. Itu berarti potensi sosial emosionalnya tidak bagus, gampang marah kalau diledekin. Kemudian motivasi belajarnya rendah, males belajar. Ya, siapa yang memiliki sosial emosional yang bagus? Ibu harap di sini semuanya memiliki emosional quotient yang bagus, bisa mengendalikan amarah, memiliki motivasi belajar yang bagus. Bisa ya? Oke. Selanjutnya, potensi mental spiritual. Potensi ini merupakan potensi kecerdasan yang berasal dari dalam diri manusia yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma, tapi untuk menemukan norma. Ya. Kalau memiliki potensi mental spiritual, nanti kalian bisa jadi seorang ustazah, jadi guru agama, gitu kan ya? Karena lebih senang, gitu kan ya? Tentang belajar-belajar tentang
norma-norma. Selanjutnya, potensi daya juang. Seperti namanya, potensi daya juang. Namanya manusia, itu kalau berjuang, kalau belajar, bisa kadang males, kadang rajin gitu ya. Nah, sama seperti potensi mental spiritual, potensi daya juang juga berasal dari dalam diri manusia dan berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Kalau seandainya siswa atau anak-anakku sekalian, kalau yang namanya belajar gitu kan ya, kalau ketemu masalah, contoh nih, belajar matematika, ketemu rumus yang rumit, kira-kira nih, kalau udah ketemu yang sulit, mau lanjut atau berhenti? Berhenti ya? Beda. Kalau seandainya siswa memiliki daya juang yang tinggi, walaupun dia ketemu rumit yang yang dianggapnya sulit, dia akan terus berjuang gimana caranya nih soal itu bisa terselesaikan kalau memiliki daya juang yang bagus. Tapi kalau siswa dengan daya juang yang rendah, kalau sudah ketemu dengan masalah, ketemu dengan soal yang rumit, udahlah, males lah, gitu jawabannya. Nah, coba kalian termasuk siswa yang memiliki potensi daya juang atau tidak? Coba kalian pikirkan masing-masing. Nah, selanjutnya, gimana sih caranya menggali potensi diri itu? Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki kekuatan dan potensi masing-masing. Tapi sampai saat ini masih banyak yang belum menyadari potensi di dalam dirinya sendiri. Padahal potensi setiap orang sangat menunjang kesuksesan hidupnya jika diasah dengan baik. Nah, potensi kalau dimiliki, kalau nggak diasah, ya udah tumpul kayak pisau. Pisau juga kalau terus-terusan dipakai, nggak diasah, tumpul kan? Sama dengan otak manusia, sama dengan potensi manusia. Kalau potensi itu diasah setiap hari, gitu kan, pasti akan bermanfaat buat orang tersebut. Nah, ini Ibu ada beberapa tips untuk mengenali potensi diri. Yang pertama, kenali diri sendiri. Udah kenal belum sama dirinya sendiri? Jangan-jangan belum ya? Coba buat daftar pertanyaan. Seperti 1. Apa yang membuat Anda bahagia? Tulis ya, ini ditulis di buku ya. Langsung dijawab. Kedua, apa yang Anda inginkan dalam hidup ini? Ketiga, apa kelebihan dan kekuatan Anda? Dan apa saja kelemahan Anda? Nah, pertanyaan tersebut langsung kalian jawab ya. Jujur, ya, jujur aja. Di sini nggak ada nilai nilai 100 atau 60. Ini jujur jawaban kamu sendiri. Kalian bisa minta bantuan sama keluarga ya, sama orang tua, sama kakak, atau sama sahabat untuk menilai kelemahan dan kekuatan kamu. Yang kedua, tentukan tujuan hidup. Tentukan tujuan hidup Anda, baik itu tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Tapi tujuan hidup ini harus realistis, sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki, ya. Jangan sampai kalian itu menentukan tujuan
tapi nggak sesuai sama kemampuan. Saya contoh nih yang nggak sesuai dengan kemampuan. Saya tujuan jangka pendek saat ini, saya pengen jadi juara kelas. Bagus kan? Bagus. Tapi kira-kira mampu nggak? Mampu atau tidak, kalian yang bisa menilai sendiri. Pengen juara kelas, tapi belajar aja males. Kira-kira realistis nggak? Enggak kan? Nah, makanya kalian tentukan tujuan hidup, tapi yang sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya, yang ketiga, kenali motivasi hidup. Setiap manusia memiliki motivasi tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. Kira-kira nih, kalian dalam hidup ini motivasinya apa sih? Apa yang memotivasi kalian untuk belajar yang lebih bagus? Apakah itu yang memotivasi orang tua? Orang tua saya menginginkan saya menjadi dokter. Makanya saya harus masuk ke SMA Negeri 10 jurusan IPA. Makanya saya harus belajar yang rajin agar bisa menjadi dokter sesuai dengan keinginan orang tua. Nah, itu bisa menjadi motivasi hidup. Kalian yang lain bisa menentukan motivasi hidup masing-masing ya. Tadi Bu sudah berikan contohnya. Kemudian selanjutnya, hilangkan negative thinking. Memang benar, di dalam hidup kita memang harus belajar untuk berpikir secara positif. Kita harus membuang pikiran-pikiran negatif. Kenapa? Karena pikiran-pikiran negatif itu bisa menghambat langkah kita untuk mencapai tujuan. Jika nanti di setiap hal, setiap kita melakukan sesuatu, kemudian ada hambatan, jangan pernah menyalahkan orang lain. Lebih baik kita mencoba evaluasi. Siapa tahu nih, langkah-langkah yang kita gunakan pada saat melakukan hal tersebut ada yang salah. Nah, kemudian kita coba lagi. Yang salah itu kita perbaiki. Nah, itu namanya positive thinking. Kemudian jangan mengadili diri sendiri. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam mencapai tujuan Anda, jangan menyesal dan jangan mengadili diri sendiri. Contoh nih, nilai rapotnya jelek. Kemudian kamu langsung menyesal, terus mengadili diri sendiri berlarut-larut. Aduh, kemarin sih gara-gara si A ngajakin main mulu gitu. Makanya gitu kan nilainya jelek, jadi gak jadi juara deh gitu. Gak perlu ya, itu gak penting. Karena hal itu bisa membuang waktu dan energi. Bangkit dan tataplah masa depan. Jadikan kegagalan sebagai pengalaman dan bahan pelajaran untuk maju. Ya, gak usah menyalahkan diri sendiri. Kalau gagal ya udah bangkit lagi, gak usah nyalain orang lain, ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, session terakhir, gimana sih cara menggali potensi diri? Yang pertama nih, percaya diri. Jadi kalian harus belajar jadi siswa yang pede. Kurangnya percaya diri bisa menghilangkan kesempatan Anda untuk menggali potensi diri Anda. Akan tetapi tidak menghilangkan potensi, cuman menghilangkan kesempatan.
Nah, seandainya nih di depan kelas nih pelajaran matematika, kalian udah ngerjain nih, ternyata bapak ibu guru nih manggil, contoh Abdul, maju isi nomor 1. Aduh, karena Abdul orang yang gak percaya diri, padahal udah bisa jawab itu, gak berani deh maju ke depan. Kira-kira apa yang akan didapat Abdul? Ya nilainya pasti kurang. Bukan nilainya kurang yang ada di soalnya itu nilai kurang, bukan, penilaian dari bapak ibu gurunya. Oh ternyata Abdul kurang pede nih gitu. Padahal bisa Abdul, kalau seandainya percaya diri ya pasti kan dia bisa maju ke depan, isi soal dengan benar. Nah itu percaya diri. Jadi harus dilatih nih, yang namanya percaya diri itu harus dilatih. Kedua, hobi dan minat. Jika Anda mengerjakan sesuatu yang Anda suka, bahkan sebagai hobi atau minat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Nah, makanya coba gali potensi yang sejalan dengan minat Anda. Ya, yang sesuai dengan minat. Jadi kerjakan sesuatu dengan yang sesuai dengan minat yang kalian suka apa gitu. Coba kerjakan. Jadi jangan melakukan sesuatu karena mengikuti teman. Yang ketiga, pergaulan. Yang namanya pergaulan itu sangat mempengaruhi hasil produktivitas. Kenapa? Karena kalau kalian bergaul dengan yang baik, dengan orang yang pintar, pasti setidaknya kalian akan ketularan juga. Jadi orang baik, jadi orang yang pintar juga. Ya, jadi kalian harus mencari teman-teman sepergaulan kalian, teman-teman sepermainan kalian itu yang bagus-bagus. Cari teman yang bisa mengasah potensi kalian menuju ke arah yang lebih baik. Kalian harus mengembangkan potensi yang harus kalian miliki. Nah, itu adalah faktor-faktor ya yang bisa kalian gali agar potensi yang kalian miliki bisa muncul dan kalian gunakan untuk kehidupan mendatang. Demikian materi yang telah Ibu sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Nanti kalian bisa buat referensi, gitu kan ya, bagaimana kalian bisa memilih jurusan yang tepat, nanti milih IPA atau IPS-nya. Jangan salah. Ibu berpesan kepada kalian jangan sampai salah memilih jurusan. IPA dan IPS itu sama-sama bagus, ya, memiliki potensi yang sama-sama bagus untuk masa depan. Yang jurusan IPA juga memiliki pekerjaan-pekerjaan yang memiliki gaji yang lumayan bagus. IPS juga sama, tidak kalah dengan yang IPA. Jadi nggak usah khawatir. Jangan bilang kan IPA lebih bagus dari IPS atau IPS lebih keren daripada IPA. Tidak, semuanya sama-sama bagus. Harus disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Jangan memilih jurusan karena mengikuti teman atau karena disuruh sama orang tua. Karena yang belajar adalah diri kamu sendiri. Jadi jangan ikutin teman, jangan ikutin orang tua. Orang tua hanya mengarahkan. Gitu ya. Oke, sekian ya. Itu materi dari Ibu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.